Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyira wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wassirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi tabi'ihi ila yaumid dawam. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-kalam. Jadi apa al-af'al ya, al-af'al. Jadi perbuatan-perbuatan Allah. Jadi sebelumnya al-kalam ya. Kemudian al-af'al itu perbuatan Allah yang pada intinya kemarin kita pahami bahwa Allah menetapkan, Allah melakukan penciptaan ya, wa annahu mufaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklif. Jadi bahwa Allah itu melakukan mengutamakan penciptaan, juga di situ ada taklif. Taklif itu memberikan beban, memberikan kewajiban, memberikan hukuman, memberikan pahala. Itu semuanya itu sudah berdasarkan keadilan gitu ya. Jadi dikatakan dengan penuh keadilan, dengan penuh pertimbangan ya. Bahkan Allah itu juga ketika mewajibkan sesuatu itu juga mengutus Rasul dulu, yang Rasul itu kemudian menyampaikan, dan baru kemudian aturan-aturan, kewajiban, larangan itu harus ditegakkan. Jadi ala lisani ambiyaihi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, maknal kalimatut tsaniyah. Jadi makna kalimat syahadat yang kedua. Jadi ini kita masih membahas masalah syahadat sebelum besok kita masuk ke thaharah. Jadi kalau di dalam terjemahan itu sama, masih halaman 28 dalam fotokopi itu ya. Maknal kalimatut tsaniyah, makna kalimat yang kedua dalam syahadat, wa hiya asyhadatu lirrasuli shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Kalimat yang kedua itu adalah asyhadah, persaksian lirrasuli, untuk Rasul, shalawatullah wa salamuhu alaihi. Jadi yang Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan atas beliau. Wa annahu ta'ala ba'atha rasulan nabiyyal ummiyya al-hadil quraisyi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil arabi wal ajami wal jin wal ins. Bahwa Allah itu membangkitkan Rasul, seorang nabi yang ummi. Nabiyun itu artinya secara kata, karena dalam Al-Quran ada surat An-Naba, itu berita besar. An-Nabiyun itu orang yang membawa berita. Rasul utusan, An-Nabiyun membawa berita. Jadi membawa An-Naba, membawa berita. Berita apa? Tentang kebenaran, tentang kebatilan, tentang janji surga dan sebagainya. Bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasul An-Nabiyal Ummiyah, yang ummi, tidak bisa membaca menulis. Jadi sudah pernah kita sampaikan bahwa memang ada yang menafsirkan ummi itu karena dari Ummul Qura wa man haulaha. Jadi Ummul Qura itu induk atau ibu dari semua qura negeri, yakni ketika itu Mekah. Tapi untuk menafsirkan bahwa tidak bisa membaca dan menulis, itu insya Allah lebih banyak pendapat yang ke arah sana. Bahwa apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa Rasulullah itu pintar bukan karena membaca. Jadi di zaman jahiliyah itu ada penyair-penyair yang kalau ketahuan dia itu bisa membaca malah malu. Sehingga malah malu kalau ketahuan membaca. Karena apa? Pinternya karena baca. Bukan pinter karena memang jenius, bisa menemukan dan bisa
menjelaskan sesuatu tanpa baca. Jadi kalau pinter itu baca itu biasa, pinter baca, tapi tanpa baca kok pinter. Nah itu. Jadi hikmahnya itu begitu. Jadi malah ada penyair di zaman jahiliyah itu yang kalau ketahuan bisa baca malah malu. Itu karena apa? Karena memang nanti loh kalau gitu saya diketahui pinternya karena baca. Maka Rasulullah ini hidupnya itu kan setelah zamannya Aristoteles, Plato, Socrates, itu zaman pemikir Yunani kuno. Sekitar berapa mereka itu adalah ini sekitar 800 tahun sampai 900 tahun setelah Yunani kuno, tapi Nabi tidak pernah membaca itu. Karena itu orang ini dari mana? Ajaran-ajaran sebagus ini bukan tanpa membaca, karena peradaban sebelumnya sudah ada Bapak Ibu semuanya. Zaman Aristoteles, zaman Plato, zaman Socrates, Yunani kuno itu kan 400-300 tahun sebelum Masehi, padahal Rasulullah itu 571 abad ke-6. Jadi terpautnya sekitar 900-an tahun sebelumnya. Tapi Nabi bukan karena membaca itu. Nabi juga bukan karena membaca kitab-kitab sebelumnya yang sudah ditinggalkan. Karena Nabi itu al-ummi. Jadi justru dengan seperti itu semakin orang itu kalau begitu apa yang dikatakan Muhammad ini bukan rangkuman ajaran-ajaran orang lain gitu ya. Jadi itu. Maka Nabi al-ummiyah ini ditegaskan, al-hadi al-quraisyiyah yang memberikan petunjuk, al-quraisyiyah yang dari suku Quraisy itu sendiri. Siapa? Muhammadan birisalati ila kafatil arab wal ajam, diutus untuk seluruh orang Arab dan ajam non Arab, wal jin wal ins, kepada jin dan manusia. Jadi Islam itu didakwahkan bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Karena dalam surat Al-Dhariyat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka jin ada yang baik, rajin ibadah, ada yang soleh, ada juga jin-jin yang kafir yang itu kerjanya itu menggoda manusia. Di dalam Al-Quran, dalam surat jin dikatakan wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik. Itu jin sendiri yang bilang. Dalam surat jin kan begitu ya. Dan sesungguhnya di antara kami ini as-sholihun, ada yang soleh-soleh. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang tidak begitu. Artinya tidak soleh, suka ganggu, suka menyesatkan gitu ya. Kuna toro'iko kidada, kami menempuh jalan yang macam-macam. Di antara kami itu kata jin gitu ya. Di mana? Dalam surat jin. Bukan katanya siapa, bukan karena mungkin orang pernah ketemu jin, itu bukan. Tapi itu Al-Quran itu menjelaskan bahwa salah satu jin bilang begini, wa anna minas sholihuna wa minna duna dzalik, di antara kami itu ada juga yang soleh-soleh. Wa minna duna dzalik, maka jin-jin yang ada di masjid, jin-jin yang ada di rumah kita yang sering dibacai Al-Qur'an tetap ada di situ gitu ya. Nah, itu adalah jin-jin yang ingin mendengarkan juga. Sehingga di pengajian ini ada enggak? Insya Allah juga ada. Insya Allah juga ada. Kita enggak usah noleh ke kanan ke kiri karena kita juga enggak tahu, karena mereka makhluk yang berbeda ya. Jadi kita juga enggak tahu ya diikuti enggak. Jadi di mobil-mobil ya, tentu mobil yang suka pergi kemaksiatan ya itu jin-jin yang jelek yang di situ. Selalu menggoda juga. Mobil-mobil yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka ada orang kan kalau beli mobil baru dibawa ke masjid dulu, dibawa ke pesantren dulu, dibawa ke tempat baik, biar mobilnya itu juga ibaratnya kayak diislamkan gitu. Ada yang begitu. Jadi karena kita kan tidak tahu ya yang menghuni situ itu siapa gitu ya. Ya mobilnya disadatkan di sini ya. Ibaratnya begitu gitu ya. Jadi rumah begitu tahu dong, ngeselupi rumah dengan membaca yang baik-baik. Jadi biar diawali gitu ya. Kuna toro'iko kidada, kami punya ya model kami beda-beda. Oke, kita lanjutkan ya. Ila kafatil arab wal ajam wal jin wal ins fanasakha bi syar'ihi asyara'a illa maqar qarara. Maka Nabi Muhammad itu ya sebagai rasul nasakha bi syar'i, menghapus dengan syariatnya, syariat Islam ini
Apa yang dihapus? Asyara'i'ah, berbagai syariat lain sebelumnya, illa ma qarara, kecuali yang ditetapkan. Maka syariatnya Nabi Musa ya sebagian dihapus kecuali yang telah dilanggengkan. Syariatnya Nabi Daud dihapus kecuali yang dilanggengkan, ya, illa ma qarara saja yang ditetapkan. Kalau zaman Nabi Daud yang dilanjutkan ada puasa Daud karena itu disebutkan oleh Nabi. Kemudian zaman Nabi Ibrahim ada khitan gitu ya, berbagai macam gitu ya, itu yang dilanggengkan gitu ya, ada yang tidak. Apa contohnya tidak dilanggengkan? Zaman Nabi Adam itu menikah dengan kakak beradik, kan itu perkara yang jadi merine Qabil dan Habil karena begitu ya. Memang manusianya terbatas misal keluarga gitu ya. Tapi sekarang kan banyak orang sehingga syariat menikah satu keluarga nggak dilanggengkan lagi. Sekarang malah nggak boleh gitu ya. Ada mahram atau muhrim ya. Kita nggak usah bingung kalau sebutkan mahram atau muhrim. Sing leres nopo? Ya kalau disebut mahram orang yang diharamkan menikahi, kalau muhrim orang yang haram menikahi. Jadi momennya saya menyebut saya muhrimnya dia, saya ya orang yang haram untuk menikah dengannya, dia mahram saya, dia adalah yang diharamkan. Jadi itu hanya memang bahasa Arab itu bisa dibolak-balik begitu ya, tinggal konteksnya ya. Maka satu kalimat bisa dibaca bermacam-macam, tinggal gimana. Makanya dalam teks yang nggak ada harokatnya itu bisa bacanya satu orang dan orang lain juga berbeda gitu ya, karena itu konteksnya itu bisa berbeda. Fana sakho bisyara'i ila syara'i ila maqarara, kecuali syariat-syariat yang ditetapkan dari ajaran Nabi Isa. Apa? Loh, Siti Maryam itu wanita idolanya orang beriman. Ya dalam Al-Qur'an wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna. Imra'ata fir'auna ya. Jadi imra'ata fir'auna. Jadi dikatakan di situ. Di belakangnya katanya wa Maryam allati ahsanat farjaha. Jadi pelajaran yang harus dicontoh oleh orang beriman itu satu, wanita Fir'aun, istrinya Fir'aun. Apa contohnya? Jadi itu loh, orang itu walaupun hidup bersama Fir'aun, orang yang kejam sekali, orang yang memusuhi Nabi, orang yang bahkan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi nyatanya istrinya tetap bisa beriman. Jadi kalau orang Jawa mengatakan swarga nunut neraka katut, karena suaminya seperti itu, istrinya juga lalu ikut tidak baik. Ya bisa saja tetap baik. Maka dalam Al-Quran dikatakan Allah memberi permisalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun yang kejamnya begitu, yang dikelilingi kerajaan begitu, tapi kok bisa menjaga keimanan. Ini agar wanita beriman, orang beriman itu jangan frustasi. Lha kula nyambut damel tenggen kok ngoten, sing niku angel arep salat. Maka dia luwih angel sapa daripada istrinya Fir'aun. Wong suaminya saja kalau tahu bahwa dia beriman bisa dibunuh, bukan hanya dipegat, ya dibunuh. Maka doanya apa? Rabbi najini min fir'auna wa amani. Duh Gusti Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Padahal itu suaminya loh. Ibaratnya turu jajar, duh Gusti Allah, kula panjenengan selametke saking wong niku. Padahal di sampingnya loh, kan begitu. Wa amali lo, pedamalane tiyang niku. Padahal itu bisa nyatanya tetap beriman. Kita kan terkadang, gawean tenggen kula sibuke pol mboten kober salat. Ya, saya ngrekoso bojone Fir'aun gitu ya. Hidup di kerajaan tapi kan dan tetap dia menjaga keimanannya. Juga wa Maryam allati ahsanat farja, dan Maryam yang disucikan kehormatannya. Itu juga sebagai contoh bahwa bisa loh wanita itu menjadi wanita suci seperti itu. Wanita itu bisa menjadi wanita suci. Walaupun ini berat ya. Karena apa? Wanita itu mungkin ya, kalau umumnya wanita punya mau melihara anak kecil,
di bayi saja leprai. Jadi umpamanya kan gini ya, ibu-ibu itu kan bayar fidyah itu berkali-kali. Kalau pernikahan artinya belum sepuh, masih sering punya anak, itu kan mau iktikafnya sulit. Karena apa? Karena setiap Ramadan saja kemudian milih bayar fidyah ya. Yang pertama mungkin baru hamil, wis entuk rukhsah toh. Engko lahir jur menyusui itu. Jadi Ramadan berikutnya fidyah mana itu? Menyusui. Lebar kuwi ndadi meneh gitu ya. Oke, hamil lagi, fidyah lagi. Baru kuwi udah anak telu apa-apa iso 8 tahun itu iso. Rais tahu iso iktikaf. Jadi wanita itu berat, tapi tetap Allah itu Maha tahu gitu ya. Maha tahu bahwa orang itu tetap bisa berjuang untuk ya ibadahnya seperti itu, jihadnya wanita adalah seperti itu. Sehingga di zaman Nabi di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ketika Rasulullah itu perang naik turun gunung, kita sampun nate ngatur ini, tapi nggak apa-apa kita naik turun gunung, tiba-tiba Rasul bilang gini, ketika dalam peperangan itu udah kecapean lelah, tahu nggak kamu ada orang-orang di rumah yang duduk di rumah tapi pahalanya selalu menyertai kita yang naik turun gunung. Artinya kita dapat pahala banyak, dia juga ikut banyak. Nah itu para sahabat kaget, lho sinten Nabi kok iso tengok-tengok teng griya ganjarane nyanyi awake dhewe niku sinten. Disebut kayak itu adalah orang-orang yang sebenarnya ingin berjuang seperti kita tapi tertahan karena ketuaannya. Ampun tua, niku nek melu malah ngrepotke. Ngrepotke nggih. Jadi bengkale niku orang-orang yang diserai untuk menjaga para ibu-ibu dan anak-anak. Niku pernah dalam perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu perjalanannya saja itu lama sekali. Tabuk itu kota, sekarang kota dagang, kota bisnis di Arab nih. Nek jenengan teng Madinah niku enten plang menuju Tabuk kurang lebih 700 kilo dari Madinah. Niku wong Islam ajeng nyerang tentara Romawi. Hebat nih zaman menyerang Romawi. Perang Tabuk itu mencegat tentara Romawi gitu ya. Jadi nek teng mriki lah enten Kerajaan Demak niku riyen tau nggadahi raja inggih menika Adipati Yunus. Niku nyebut Adipati Unus utawi Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor. Kenapa? Dia nyabrang ngalor. Jadi dari Demak itu nyebrang ke Selat Malaka. Wah itu dikatakan dalam sejarah sudah memakai puluhan kapal untuk perang. Karena apa? Nyegat agar Portugis tidak sampai ke Jawa. Jadi kerajaan Demak itu angkatan perangnya sudah hebat ketika itu. Jadi Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor itu memang nyabrang ngalor. Jadi tentara tidak ditunggu di sini, cegat di Malaka. Sehingga Portugis kan menjajah di Malaka, tapi tidak sampai ke sini. Itu sudah diberitakan dengan puluhan kapal perang itu ngeluruk ke sana gitu ya. Jadi jane mbah-mbah awake dhewe wong kendel-kendel juga gitu ya. Saat ini kok sakit jeres-jeres pripun. Namun yang dimakan gitu ya. Yang dimakan harus dijaga halal makanannya kayak orang dulu gitu ya. Dan sebagainya karena makanan itu mempengaruhi segalanya. Makanan-makanan yang kurang jelas kehalalannya itu bisa beresiko bagi manusia. Jadi sulit diatur, sulit dan sebagainya. Kembali ke tadi. Jadi ketika perang Tabuk itu Ali bin Abi Thalib ditugasi untuk tidak pergi. Tapi kemudian diprovokasi sama orang munafik, wahai Ali, kamu itu orang muda kekar begitu kok cuma tunggu orang-orang tua dan anak-anak di sini. Apa kamu nggak malu? Oh, orang seperti kamu mestinya ya memimpin perang. Akhirnya Ali itu begitu nggak sabar ya, dia lalu naik kuda nututi pasukan itu. Ketemu sama Nabi, loh kamu tugasnya tidak ikut ini, kamu tugasnya nunggu di rumah. Nah, maka Ali itu justru sedih karena suruh nunggu di rumah, suruh nunggu anak-anak dan orang tua itu malah sedih nih, karena merasa aku kok membur, kok nunggu yang ini. Karena dia seorang heroik ya, Ali bin Abi Thalib kan seorang yang heroik sampai dijuluki Al-Khaidarah ya, macan. Karena
dalam perang Khaybar dia bisa menaklukkan dedengkotnya orang Yahudi gitu ya. Jadi nah itu contohnya ini. Artinya itu dia duduk di rumah tapi pahalanya bisa menyaingi gitu ya. Jadi ibu-ibu yang walaupun tadi itu berkali-kali rukhsah terus gitu ya Ramadan, tapi kalau hatinya itu ingin baik, jadi dengan memelihara anak itu yaitu amal solehnya. Jadi Allah itu maha adil ya. Orang yang ingin sesuatu tapi nggak bisa, itu oleh Allah diberikan juga hal-hal seperti itu. Sehingga Maryam ya, jadi itu syariat-syariat sebelum Islam itu mana yang bagus dicontoh oleh Al-Quran dan hadis ditegaskan, yang enggak dihapus. Ini maksud wa nasakha bisyar'i as-sara'i'a illa ma qarara wa fadalahu ala sairil anbiya, dan Allah itu memberikan keutamaan bagi Rasulullah, bagi Nabi Muhammad atas sairul anbiya, wa ja'alahu sayyidul bashar, itu tuannya dari seluruh manusia, wa mana akamalal iman bisyahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah malam yuktaron biha syahadatu rasul. Dan Allah itu melarang orang itu untuk menyempurnakan iman itu dengan syahadat tauhid la ilaha illallah, kecuali dilanjutkan ya malam yuktaron, selama tidak didampingi atau tidak disambungkan dengan syahadatul rasul. Jadi nggak ada syahadat itu, nggak bisa kalau la ilaha illallah, harus diteruskan Muhammadur Rasulullah. Ya, itu baru lengkap. Jadi karena itu Rasulullah itu wa huwa qauluka Muhammadur Rasulullah wa alzamal khalqa tasdiqa fi jami'i ma akhbara anhu minad dunya wal akhirah. Dengan ucapan Muhammadur Rasulullah itu Allah melazimkan ya, Allah mengharuskan bagi semua ciptaan tasdiqahu, untuk mentasdiqkan, jadi membenarkan itu bukan dari salah dibenarkan itu, tapi mengkonfirmasikan, menegaskan bahwa Rasul itu sidik ya, benar. Fi jami'i ma akhbara anhu minad dunya wal akhirah, dalam semua yang dikabarkan oleh Nabi itu dari dunia sampai akhirat. Wa anahu la yuqbalu imanun abdin hatta yu'minu bima akhbara anhu ba'dal maut, maka iman itu enggak akan diterima sampai juga meyakini apa yang dikhabarkan oleh Nabi tentang peristiwa setelah kematian dan seterusnya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, jadi syahadat yang kedua itu maksudnya alzama, itu melazimkan, mengharuskan kita itu juga menyatakan bahwa Rasul itu benar dengan semua berita yang dibawa. Jadi begini, la ilaha illallah itu kan kemarin kalau kita bahas itu sifatnya itu keyakinan semua. Tapi menerapkannya gimana? Itu nggak bisa kalau nggak syahadat yang kedua. Yakni Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah yang mengkhabarkan semua perintah dan larangan, yang menyuruh kita berbuat apa itu dengan Rasul. Maka kalau nggak ada Rasul, Islam nggak bisa menerapkannya. Coba, kita itu mau sholat, dalam Al-Quran nggak ada ketentuan sholat itu seperti apa, kecuali waktu sholat. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqi laili wa Qur'an al-fajri gitu ya. Kemudian aqimis sholah fi wa tarafayn nahar wa zulafa minal lail, itu berbicara tentang waktu sholat, tapi caranya sholat gimana? Maka perlu nabi itu dari manusia. Ini hikmahnya seperti itu ya, bahwa nabi itu manusia biasa, dan nabilah yang harus kita contoh. Jadi maka kita nggak bisa mengatakan kalau ajaran Islam itu wah ayas ngono kuwi sing iso men Kanjeng Nabi gitu ya. Nggak bisa berarti, karena Nabi itu manusia biasa. Ketika menjalankan amalia itu seperti umumnya manusia. Maka manusia nggak bisa selak. Kula mboten kuat poso kaya Nabi. Nah, Nabi kan puasanya juga Ramadan. Puasa sunat juga kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Jadi itu artinya Nabi juga sare, Nabi juga mencari nafkah gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi yang diutus itu dari kalangan kalian, sehingga kalian nggak mungkin mengatakan wah ini ya ora iso
menjalankan perintah Islam. Enggak. Nah, itu Nabi itu manusia biasa. Ini ada ayatnya ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi ini saya bacakan ditirukan ya, ini untuk aja untuk biar kita lebih konsentrasi. Nanti mohon ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ini Allah menyatakan, Qul innama, katakanlah Muhammad. Nabi disuruh bilang, Muhammad, kowe omong karo wong-wong kowe. Sira matura marang wong-wong kabeh kowe. Innama, hanya saja, ora ana liya. Ana, saya ini basyarun mithlukum, basar, manusia seperti kalian. Ini ditegaskan bahwa Nabi itu manusia biasa. Basyarun mithlukum. Hanya bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi bedanya saya mendapat wahyu untuk menyampaikan annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya, bahwasanya ilah kamu, sesembahan kamu yaitu sesembahan yang esa, yang satu. Jadi innama ana basyarun itu suruh negaskan. Jadi coba puasa. Puasa itu sudah dibuat. Puasa Nabi Daud itu berat, sehari puasa sehari tidak, walaupun oleh Nabi Muhammad itu dijadikan sunnah. Tapi kan enggak ada poso ngebleng. Jadi poso ngebleng itu teng Arab enten mboten ada. Namanya shaumu wisol. Puasa yang bersambung, maka Nabi mengatakan naha Rasulullah an shaumi wisolin. Jebule enten to Arab niku poso ngebleng, enten. Niku hadisnya Rasulullah melarang puasa yang bersambung-sambung. Nek teng riyen enten 7 dina, 3 dina, 7 dina, 40 dina. Niku enten teng Jawa. Kula men riyen empun nate maos Quran sing nyeritake diliput berhari-hari tiyang sing kuat poso 40 dina niku poso pendem. Jadi dilebokke teng ruangan ditutup, mangke dicek bendina. Ngangge tali, didedet nek isih males dedet niku isih kuat. Sesuk meneh didedet meneh isih kuat. Wis 5 dina isih kuat terus nganti 40 dina. Nanti kalau itu serai sapa kok niku ditangake enten sik menjalani poso ngoten niku. Niku nggon berita lho, nggon berita jarine enten sing kuat nggon berita. Ning niku lak mboten ngoten, enten wong sing menggur pirang dina mangke wis ora kuat napa. Tiyang sing sakit mboten kersa dahar niku terkadang karena enggak ada makanan, infus enggak bisa masuk, berapa hari enggak bertahan nanti sedo juga karena memang itu. Maka Islam itu poso niku mung sedina min tuluil fajri ila ghurubiha. Jadi manusiawi niku nggih. Nek ana wong sing omong ra kuat niku jane iki menungso biasa apa udo. Blegere menungso jane kok ora iso mandeg le mangan. Kaya tawas, kaya jair, kaya niki kok niki kalangan binatang ora iso. Nek manungsa biasa niku saged niku. Manungsa biasa niku saged mun Nabi niku basarun kok. Dadi salat Nabi niku kadang-kadang nggih ningal resane nggih. Niku sing jamaah wong sepuh-sepuh enten cah cilik barang niku benten. Pancen dingendikake Nabi terus salat niku surat Al-Baqarah, Ali Imran diwaos 1 rakaat. Nih itu dalam sholat tertentu yang Nabi sudah mengukur. Jadi mila enten sahabat ingkang ditegur oleh Nabi supados mboten ibadah terus-terusan. Wa inna li jismika hakun, awakmu duweni hak. Badanmu itu punya hak. Matamu perlu kamu tidurkan, tubuhmu gegere perlu tok lempengke gitu ya. Kelekaran atau maksudnya gitu.
Ngelempeng geger kan. Jarene bahasa lainnya turunnya udah ngelempeng geger. Padahal berdiri tegak yang ngelempeng geger nih maksudnya kan niku arsare. Niku li jismika hakun. Wali zaujatika hakun, istrimu juga punya hak atas kamu. Istrimu punya hak, anakmu juga punya hak. Itu Nabi ngendikake bahwa ya kita manusia biasa. Jadi Rasulullah manusia biasa. Istri-istri Rasulullah pernah kecewa kepada Rasulullah itu dalam surat Tahrim. Dingendikake. Istri Rasulullah itu pernah ngenengke Rasulullah juga. Enten to ngoten niku. Ya enten. Nah, jadi awal dulu terkadang suami istri itu kan terkadang juga ada masalah. Sengol-sengolan ya. Nek orang neng-nengan tapani meneng wae. Kayak paling gak nesu. Nek lan nesu ki malah ngombai ra leren-leren, kok asa-asa ra leren-leren ra apa-apa. Enten to wong nesu niku perlu melampiaskan. Jarine nesu sing aman iku bantingi bantal ngoten. Pengantemi bantal niku bantinge ora diantemi ra rusak. Ning nek gelas apa wis rusak. Lemari tendang barang iso rusak. Dadi nek bantingi bantal ra apa-apa, tapi energinya jarine sudah tersalurkan. Ning dalam Islam ternyata rumusnya mboten ngoten nggih. Kalau al-ghadabu minan nar wa nar minas syaiton wa syaiton minan nar ya. Marah dari setan, setan dari api, maka wudhuilah ngoten niku. Dalam Islam ya. Tapi artinya bahwa itu ada suami istri terkadang seperti itu ya wajar. Nabi juga manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum ya. Jadi karena itu Nabi juga ada rasa gengsi kok, itu dalam surat Abasa wa Tawalla kan diceritakan begitu, ditegur oleh Allah karena Nabi itu lebih mementingkan tamu-tamu bangsawan Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua yang buta, miskin dan bodoh. Langsung tegur. Abasa wa Tawalla. Rasulullah abasa bermuka masam wa tawalla dan melengos. Dia bermuka masam dan berpaling. Dia itu maksudnya Muhammad. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Muhammad, enggak benar itu kamu. Kamu punya tamu bangsawan, lalu ada orang tua buta datang, kamu pura-pura enggak lihat. Wa tawalla, abasa dan mukanya itu masam. Waduh, wong iki kok malah teko saiki to ya. Pura-pura Nabi ra preso, padahal Nabi itu preso. Kan gitu, manusia juga begitu. Pas dia punya teman-teman yang dikatakan orang top, nanti dengan temannya yang enggak top lalu pura-pura enggak tahu. Pura-pura leli. Itu Nabi pun pernah begitu. Tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditegur. Maka orang kalau ditegur, diuji, diingatkan itu ya karena Allah masih menyayangi kita. Kemarin kita membahas istidraj ya. Awake dhewe niku gaweane salat, gaweane ibadah kok ternyata ngeten nggih gesane. Niku wong-wong sing ora tau salat, gaweane maksiat terus kok do sehat wae duwite ya ana wae. Ana wae ngoten. Dadi yen niku sanas tadrijuhum ya, kami istidraji mereka itu. Tapi justru malah khawatir kalau orang itu dibiarkan begitu. Karena nanti semua dosanya digunggung di hari akhir, di total jenderal ya, di hari akhir. Niku nggih. Nah, maksud dumateng kala. Jadi manusia biasa niki dalam ayat yang lain niki supados kita panjenengan menyadari nggih, ajaran Rasul itu ya mestinya hal yang kita bisa mampu juga. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang baik niku mboten njur tiyang niku njur kudu atos ka masyarakat, kudu tiyang niku ibaratipun semedi ra gelem kecampuran tiyang mboten. Jadi Nabi Muhammad juga begitu. Niki malah dalam surat Furqan ayat 20 niki dipun ngendikaaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wonten iki dipun ngendikaken wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq.
Dan tidak kami jadikan rasul ya, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad minal mursalin, dari para utusan para rasul, illa innahum, kecuali sesungguhnya mereka itu layak kuluna to'am, ya mereka itu makan makanan sebagaimana biasa, wayamsuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan-jalan di pasar-pasar. Tegasnya menapa? Bahwa para rasul sebelum kamu Muhammad illa banyak kuluna to'am, mereka itu juga makan makanan seperti kamu. Jadi kalau orang Arab ya makan kurma, ya kemudian makan gandum, kemudian makan daging gitu ya, makan seperti kamu. Wayamsuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan-jalan di pasar, mencari penghasilan, mencari panguripan pangupa jiwa gitu ya. Jangan lalu kita itu enggak bekerja, umpamanya kan begitu. Untuk menjadi orang Islam yang baik, kemudian kita itu hidup menyendiri enggak bekerja. Ya 1-2 bisa seperti itu, tapi kalau orang-orang Islam juga begitu, nanti siapa yang akan menjalani hal-hal yang lain? Milo kita sampun nate ngaturaken, orang Islam itu dijadikan oleh Allah itu bukan hanya sebagai kawula, abdun atau ibad, tapi juga diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin dunia. Kamu harus, kalau mau pergi cepat, kamu buat pesawat. Kalau kamu itu bisa mempertahankan diri dari berbagai hal, kamu bikin senjata canggih. Kalau kamu itu ingin bekerja dengan efisien, bikin komputer, kan seperti itu. Itu sebagai khalifah. Kalau itu nggak dilakukan, yang buat yang bukan Islam semuanya. Dan orang Islam nggak bisa. Isane tuku kuwi nek duwe duit. Kalau nggawe ra iso, tuku ya ra iso, ya kita melihat saja. Dan ngelus dodo terus. Walah kae kok iso ngono ya. Walah kae kok kaget terus isine niku ya. Mengolah ngerti delok TV. Ya wong Islam harusnya kan seperti itu. Orang Islam. Jadi maka saya akan berkali-kali mengatakan, sudah hebat Raja Salman datang ke Indonesia membawa pesawat banyak, tapi pesawat itu bikinannya ada nggak yang dibikin orang Islam? Itu biar Pak Habibie bisa gitu ya. Hanya mungkin meneruskannya itu kurang bagus. Tapi itu penting. Karena orang-orang Amerika itu sudah pergi ke planet Mars, bukan hanya pergi ke bulan sekarang. Nek yang pergi ke bulan itu boleh dikatakan wis umum menurut mereka. Karena sekarang itu perginya sudah ke planet Mars. Awake dhewe enten dereng sing nang bulan, wong 280 dereng enten. Nek nang bulan Banyurjo niku ya iso. Jenenge saya putih saking bulan. Kitulnya lho desa Banyurjo. Nah itu, jadi itu artinya apa? Artinya ya orang Islam harus ada yang seperti itu, namanya khalifah. Nah, kula mboten iso, kula ora belajar niku ning artine nek sing iso kula kon sinau matematika kesuwen mon wis rada mumet ngoten. Nah, nek sik pinter matematika enggak apa-apa, biar menekuni itu. Biar menekuni teknologi. Karena niku dalam surat Ar-Rahman kan dikatakan, ya ma'sarul insi wal jinni in istangfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu ya. Wahai jamaah jin dan manusia, kamu sebenarnya bisa loh menembus penjuru langit dan bumi. Fangfudhu, tembuslah. La tangfuduna ila bisultan. Bapak Ibu sebagian pun asring ngerti. Kamu tidak bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan sultan. Sultan itu apa? Kekuasaan, kekuatan. Sultan power. Maka kesultanan sebenarnya kekuatan kerajaan, kekuasaan. Jadi ila bisultan, kecuali kamu punya power. Nah, kata orang-orang modern, power, kekuatan itu apa? Knowledge is power. Kekuatan sekarang itu ilmu pengetahuan. Jadi awake dhewe niku handphone niku cah cilik-cilik mon iso nggunakake. Ning sing do gawe handphone sing ndi Cina apa Korea. Wong Korea Selatan. Awake dhewe ajeng gawe kangelan iki mergane tuku mon murah. Riko iso gawe. Jadi itu napa
bendanya kecil seperti itu. Nah, itu itu ya karena power kekuatan itu di situ itu. Knowledge is power. Saat niku nek panjenengan presane nggih, sing jenenge perang Rusia karo Ukraina. Nah, niku perangnya itu udah dengan teknologi seperti itu. Yang dikirim itu drone ya. Jadi kalau mereka ngebom itu drone ya. Jadi pesawat tanpa awak kebanyakan. Jadi niku dikendalikan dari jarak jauh. Dan niku iso berjalan ratusan kilometer. Senjata-senjata niku disetir ratusan kilometer. Ora kudu ora kudu kaya long bantingan digawa njur kek dibanting. Itu sudah dikendalikan dalam ribuan kilometer. Pesawat-pesawatnya juga sangat cepat kalaupun pakai pesawat. Sehingga untuk mengacaukan peluru kendali zaman dulu ya, itu bisa karena pesawat itu sudah sangat canggih. Jadi luar biasa nih. Jadi ketika perang Rusia dan Ukraina kula ki ambak ningali tenggen internet teng YouTube niku nggih melu kagum karena itu unjuk senjata Rusia yang canggih-canggih dikeluarkan. Kereta kok kereta perang. Jadi kok sepur niku wesi kabeh niku nggih. Sing niku angel diserang. Jadi ada mboten menggur mboten menggur truk-truk mboten. Niku kereta. Dibikin memang kereta perang. Diserang warna-warna itu mboten iso. Jadi itu berbagai macam senjata dikeluarkan, senjata-senjata canggih. Jadi nah niku nek ningali nggih ternyata kemajuan seperti itu. Wong Islam pripun? Wong Islam niku nggih Iqra bacalah. Nek sing saged ngoten nggih monggo ditekuni. Jadi makanya niku fardu kifayah. Yang namanya ahli dalam berbagai bidang niku fardu kifayah. Nek raine wong Islam sing ngoten niku nggih bahaya. Ibaratnya nggih, seandainya raine dokter kandungan wong Islam niku nggih mboten sae. Karena dokter kandungan itu urusannya kan terkait dengan aurat-aurat juga. Nek itu enggak ada orang Islam yang ahli njur pripun. Maka ahli berbagai hal itu memang diperlukan, itu fardu kifayah. Nek rae ning wong Islam sing ngoten niku sing dosa kabeh. Sing dosa kabeh. Mulane kudu enten tiyang Islam sing ngoten niku. Sing pinter pertanian ngoten niku nggih. Piye napa wit sing langsung parike ora telung sasi ning sasi panen ngoten niku. Saged Pak niku le nandur nek wis mekatak niku. Jadi artinya itu hal-hal yang terus berkembang, mboten napa-napa. Wangsul dumateng kala wau, intinya para nabi itu juga yaquluna ta'am, mereka itu makan makanan seperti kita, wa yamsuna fil aswaq, mereka berjalan-jalan di pasar, mereka juga berdagang, mereka menggembala, mereka pripun-pripun. Mila saking menika kita panjenengan ugi menungso biasa. Yang itu harus menekuni. Mila sekali lagi Islam niku saged diamalaken kagem sedaya tiyang. Mila nek enten tiyang mastani, aku ora poso ndak wedi ndak mati kok ngene. Ora lah, niku wis diukur kalih Gusti Allah. Salat niku nggih 5 wektu niku mun nek repot enten rukhsah, enten jamak, enten qashar. Wis jamak, wis qashar niku tidak semua yang kita lakukan dalam sholat itu semuanya wajib sehingga iso dicekake malih. Cukup baca Al-Fatihahnya saja kalau itu memang jan mboten sempat malih. Nek mboten sempat malih tiyang niku saged sholat kambi lenggah. Wudune nggih ming teng sampinge tayamum niku nggih. Padahal tayamum niku ketoke malah ngregeti to. Wong awake dhewe golek lebu mangke disapke rai kok niku. Endi nek ning debu plek disap popoke rai ngoten nggih. Bapak itu ketoke ngregeti ning niku karena Islam niku lajeng paring keringanan dumateng kita panjenengan sedaya. Mila saking menika Islam itu sudah ringan. Mila tiyang menika menawi semawur ora iso nglakoni niku sakjane kalau kita aturan jane menungso biasa apa wudu. Nek menungso biasa mesti iso niku karena niku meneh pancen basah. Wong jarine salat ki abot, jarine maca Quran, jarine menungso biasa ora. Menungso niku kebutuhane mboten mung kados kewan. Menungso itu makhluk jasmani dan rohani.
makhluk jasmani dan rohani. Rohani niku kebutuhan yang bukan jasmani. Mula tiyang niku senajan kon maam bendina ning dikurung kaya kewan, menungsa niku iso stres. Menungsa niku iso stres. Nek orang mengatakan disangkar madu. Dikurung nah ya apa-apa ning ra entuk lunga-lunga ra entuk stres nih. Stres terus kemana suwe-suwe mati. Ngoten niku tenan. Wong ra entuk lunga-lunga suwe-suwe ngrantes niku. Mereka mati yang niku karena manusia memang makhluk sosial niku kudu srawung teng pundi-pundi. Niku benten kalian kewan. Kaya ayam pedaging niku cen ra entuk obah. Nek iso aja obah, engko ndak panganane dadi tenaga, nek iso panganan kabeh dadi daging. Mula do meneng wae aja diarani kowe kok kaya ayam leher broiler. Wah niku cahe longgor ning leher kok Pak niku. Ora tau gelem obah, ora tau gelem napa-napa. Kabeh panganan dadi daging. Kewane aja entuk obah. Ben mangke lemu. Nek obah mangke ndak dadi tenaga. Nek kewan iso niku. Kewan iso. Lestrasi modale geberbegan ngoten niku. Nyuruh eneng kewan sing ajeng mangan liwat jerundang-jerundang nang ngarepe niku iso stres. Ning kon meneng pakane terus niku iso mawon. Ning manungsa mboten saged ngoten niku. Ini manungsa kodrate eneng poso barang. Njur manungsa niku kodrate bermasyarakat, kodrate membantu orang lain. Mula tiyang bantu orang lain itu do krasa seneng. Wong iso awet umure ming mergane seneng tetulung. Iso luwih dawa umure mbangane sing ming meneng wae. Niku mergane napa? Jenengan nulungi tiyang niku alhamdulillah. Aku jebule ya eneng manfaate. Walaupun nang keluargane disebut niku lare mboten mothok bocah niki ora urus, ning ternyata iso manfaat wong liya. Niku mangke merasa pede. Begitu merasa pede, merasa optimis hatinya gembira maka saya pintar, njur uripe niku saya bisa baik. Itu karena apa? Dengan membantu orang. Dimatur nuwun itu yang amargi bantu niku jebulno aku ya eneng manfaate. Uripku ki ya eneng manfaate. Jadi begitu kita merasa hidup kita bermanfaat, kita itu merasa hidup dalam arti betul-betul hidup. Maka dalam hadis khairun nasi anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya nggih, menika dumugi niki bahwa Rasul itu diutus untuk menyampaikan, untuk dibenarkan semua ajarannya, dan syahadat nggak bisa dipetil. Kalau syahadat itu hanya la ilaha illallah, nanti ngamalkannya repot. Maka mesti ada Muhammadur Rasulullah. Cara ngamalkannya ikut Nabi yang itu manusia dari kalangan kamu juga. Jadi itu bukan ibaratnya setengah manusia setengah malaikat, bukan. Tapi itu manusia biasa, basar. Itu manusia seperti kamu yang butuh macam-macam, sehingga kita panjenengan sedaya mboten saged selak untuk menerima dakwah dan perintah dari agama Islam. Apa saja yang dibawa oleh Nabi yang harus kita yakini. Nanti ada khobar setelah maut, nanti ada azab kubur. Nah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, demikian ini sudah 59 menit. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Jadi kita akhiri, ini ada pertanyaan sedikit nanti saya jawab ya setelah ini ada pertanyaan ya. Di sebuah perusahaan besar dalam rangka HUT ke-50 ada program penghargaan untuk karyawan ya. Hasil tes, jadi dengan kandidat 16 yang kami sudah melakukan tes dan hasilnya keluar, diambil 5 orang untuk ibadah umroh, yang non diambil untuk wisata dan diumumkan ya. Jadi seiring perjalanan waktu ternyata kriteria tiba-tiba dirubah, yang masih 15 tahun ke depan masih bekerja akhirnya diganti orang lain tanpa seleksi, sementara yang pada tes sudah menunggu hasilnya tapi belum juga diumumkan. Pertanyaan, apakah ini termasuk zalim dan bagaimana caranya biar hati saya bisa menerima kenyataan dengan ikhlas? Pertanyaan kedua,
ada ustadz yang kalau ngisi kajian sering menyindir orang, dan yang paling membuat saya sakit hati, ustadz itu bodoh-bodohin orang kok sangat tidak mencerminkan seorang ustadz. Akhirnya saya tidak pernah mengikuti kajian. Bagaimana? Jadi niki dalam waktu singkat nih. Niki kita tutup, nanti saya jawab setelah ditutup ini. Jadi kalau ada yang punya kepentingan biar bisa meninggalkan karena sudah jam 7. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Nastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.